Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sahabat, kali ini saya akan membagikan atau men-share pengalaman saya pada budidaya jamur tiram untuk boleh dibilang skala rumahan ya teman. Karena ada yang bertanya apakah bisa untuk budidaya jamur tiram itu skala kecil gitu ya. Jawabannya bisa ya teman. Kali ini saya membuat kumbung jamur tiram ini untuk skala kecil ya. Ini untuk skala kapasitas 1000 backlog, tetapi saya hanya membuat 500 backlog dulu. Untuk backlognya itu sendiri saya masih membeli yang sudah jadi ya, seperti ini dari Mitra. Untuk budidaya jamur tiram ini sendiri, baik skala besar maupun skala kecil, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk rak backlog ini usahakan disesuaikan ya dengan jumlah backlog yang akan disimpan. Karena untuk backlognya ini lumayan berat. Satu backlog ini ya seperti ini. Satu backlog ini bisa mencapai 1,1 kg sampai dengan 1,4 kg untuk rata-rata standar bikin backlog. Jadi harus diperhatikan juga ya untuk kekuatan ini, kekuatan raknya harus disesuaikan. Jangan sampai di kemudian hari karena bebannya ini berat bisa ambruk ya, bisa ambruk ini. Selain itu harus memperhatikan juga suhu dalam kumbung, karena berbeda-beda ya untuk suhu ruangan di dalam kumbung itu antara daerah yang beriklim panas dengan daerah yang beriklim dingin. Untuk rata-rata normal pada wilayah yang beriklim panas itu di 27 derajat normal itu ya, pada wilayah yang beriklim panas ya, seperti di daerah saya ini termasuk wilayah yang beriklim panas. Selanjutnya untuk perawatan backlognya ini sendiri sebelum tumbuh pinhead. Sebelum tumbuh pinhead, untuk backlog ini jangan dulu disiram ya, jangan dulu disiram karena akan mempengaruhi tumbuhnya miselium pada backlog. Tumbuh miselium ini sampai dengan munculnya pinhead di sekitaran 1 bulan sejak diproduksinya backlog ini. Setelah miselium menutupi seluruh backlog, maka setelah itu baru nanti akan muncul pinhead pada bagian depan backlog ya, dari sini. Nanti akan muncul pinhead dari sini, dari menembus koran ini ya. Ini contoh backlog yang sudah, ini boleh dibilang 80% ini. Ini miselium ini 80% tumbuhnya. Nah, kalau ini baru 80%. 80% miseliumnya tumbuh. Kalau sudah 100%, bentukannya seperti ini ya teman ya. Ini sudah menutupi dari atas sampai bawah, sudah tertutup miselium. Nanti ini perkiraan antara 4-5 hari ini nanti akan tumbuh pinhead ya dari sini. Ini yang sudah full 100% miseliumnya tumbuh. Untuk daerah saya yang beriklim panas harus bisa menyesuaikan temperatur suhu dalam kumbung. Jangan sampai terlalu panas, nanti akan membuat backlog ini menjadi kering ya. Kering, ini akan menjadi kering. Ini contoh di daerah saya yang beriklim panas. Ini pada siang hari tuh, hampir jam 1 siang,
dapat dilihat 32 derajat, 32,5 untuk out suhu dalam kumbung. Nah, dikarenakan ini belum tumbuh, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang udah full miseliumnya tumbuh pada backlog. Ini jangan dulu disiram ya teman. Ini bisa kita akalin dulu dengan penyiraman bawah lantai. Ini yang bawah ini dapat kita siram dengan air diguyur aja ya. Karena ini saya menggunakan atapnya asbes panas kan ya, maka saya akalin ini dengan melapisi asbes menggunakan kain. Jika suhu ruangan ini terlalu panas dan kita udah menyiram lantai dasar kumbung, panasnya masih belum bisa stabil, maka biasanya saya menyemprotkan ke atap ini kain kan itu menyerap air ya, jadi bisa untuk mendinginkan suhu ruangan. Nah, ini kan suhu kumbung di sini udah lebih dari 30 derajat ya. Maka biasanya saya akan menyiram lantai pada kumbung saya, diguyur aja semua untuk meminimalisir suhu ruangan pada kumbung ini panas ya, yang akan mengakibatkan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan nantinya keluar pinhead. Jadi hanya cukup dengan menyiram lantai bawah. Kalaupun itu belum menurunkan suhu panas pada kumbung, maka biasanya saya akan menyiram lapisan atas pada kumbung ini ya. Cukup disiram aja semua lantai, karena pada backlog ini belum bisa kita siram sebelum nanti muncul pinhead pertama pada bagian depan ini. Cukup siram aja seperti ini. Seperti itu ya untuk penyiraman lantai pada kumbung yang suhunya mungkin terlalu panas. Idealnya sih sebenarnya lebih bagus itu lapisan lantai pada kumbung itu diberi pasir bangunan, pasir itu yang pasir gali buat bangunan ya. Itu biasanya lebih efektif, karena kalau lapisan bawahnya pakai pasir, kita siram, biasanya untuk ketahanan pasirnya itu lembab itu lebih lama ya. Kalau ini kan saya hanya menggunakan lantai bawahnya itu tembokan. Jadi kadang saya sehari itu kalau cuacanya panas ekstrim sampai 3-4 kali penyiraman lantai untuk membuat kumbung ini menjadi lembab ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pengalaman mengenai jamur tiram skala rumahan untuk proses awalan pada budidaya jamur tiram untuk pemula ya. Karena saya juga masih pemula, masih belajar. Mohon maaf apabila ada yang salah, bisa di komen ya. Sekian, salam bahagia buat
kawan-kawan, teman-teman, sahabat budidaya jamur tiram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.